Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saiful Akbar. Di sini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang apa itu hukum acara pidana, dasar hukum KUHP, perkembangan dalam KUHP baru, bagaimana proses beracara pidana dari penyelidikan sampai putusan, bagaimana proses beracara pidana dari penyelidikan sampai putusan, dan perbandingan sistem lama dan pembaruan yang relevan. Pembahasan ini sangat penting terutama bagi mahasiswa hukum dan praktisi hukum maupun siapa saja yang ingin memahami bagaimana seseorang berproses hukum dalam perkara pidana. Bayangkan satu situasi yang mana seseorang ditangkap, diborgol, ditetapkan sebagai tersangka, namanya tersebar di media, dan pertanyaannya adalah apakah negara boleh langsung menghukumnya? Jawabannya tidak. Karena dalam negara hukum, menghukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada aturan, harus ada prosedur, harus ada mekanisme yang menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Disinilah peran hukum acara pidana menjadi sangat penting. Hukum acara pidana bukan sekedar aturan teknis persidangan. Ia adalah instrumen konstitusional yang mengatur bagaimana negara menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan hukum pidana. Material, ia menentukan bagaimana proses dimulai, siapa yang berwenang, dan bagaimana pembuktian yang dilakukan, dan kapan seseorang dapat dinyatakan bersalah. Di Indonesia, dasar hukum acara pidana masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP 1981. Sementara hukum pidana materialnya telah diperbarui menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membawa paradigma baru dalam sistem pemidanaan. Artinya, kita sedang berada dalam fase penting perkembangan hukum pidana di Indonesia. Hukum material telah berubah, tetapi hukum acaranya masih menunggu pembaruan agar selaras dengan perkembangan zaman. Dalam pembahasan ini, kita akan mengurai secara sistematis. Yang pertama adalah apa itu hukum acara pidana, filosofi dan sistem KUHP 1981, perubahan dalam KUHP baru dan implikasinya. Yang keempat, ada alur lengkap proses beracara pidana dari penyelidikan sampai putusan, serta perbandingan sistem lama dan arah pembaruan ke depannya. Memahami ini bukan hanya penting untuk lulus ujian, tetapi penting untuk memahami bagaimana negara membatasi kekuasaannya sendiri demi keadilan itu sendiri. Karena pada akhirnya, hukum acara pidana adalah tentang satu hal yang paling mendasar, bagaimana memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan terdapat pada bagian pertama, yakni pengertian hukum acara pidana itu sendiri. Konsep hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah seperangkat norma hukum yang mengatur cara negara melaksanakan kewenangannya untuk menegakkan hukum pidana material terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur proses formal sejak adanya dugaan tindak pidana sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaan pidananya. Secara teoritis, hukum acara pidana sering disebut sebagai ius pindi in action, hak negara untuk menghukum yang dijalankan melalui prosedur yang sah menurut hukum. Yang kedua adalah perbedaan hukum pidana material dan hukum acara pidana. Untuk memahami hukum acara pidana secara utuh, kita harus membedakannya dari hukum pidana material. Hukum pidana material sendiri adalah yang pertama, perbuatan apa yang dilarang atau delik, unsur-unsur tindak pidana, siapa yang dapat dipidana, dan jenis dan beratnya pidana. Dasar hukum pidana material saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tentang contoh seperti pasal tentang pembunuhan, pasal tentang pencurian, pasal tentang penggelapan, dan pasal tentang korupsi yang diatur dalam undang-undang khusus. Hukum pidana material menjawab pertanyaan perbuatan apa yang dilarang dan apa sanksinya. Yang B, hukum acara pidana itu sendiri sebaliknya. Hukum pidana acara pidana mengatur tentang siapa yang berwenang untuk memproses perkara pidana, bagaimana cara proses penyelidikan dan penyidikan, bagaimana tata cara penuntutan, bagaimana proses persidangan, bagaimana sistem pembuktian, bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan, dan bagaimana pelaksanaan putusannya.
Hukum acara pidana menjawab pertanyaan, bagaimana sih cara negara membuktikan dan menjatuhkan pidana? Yang ketiga adalah dasar hukum acara pidana di Indonesia. Dasar hukum utama hukum acara pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dan KUHP menggantikan sistem hukum pidana kolonial seperti HIR, Heeresend Inlaat Reglement. Yang keempat, latar belakang lahirnya KUHP 1981. Sebelum tahun 1981, Indonesia menggunakan hukum acara pidana warisan kolonial Belanda yang tidak berorientasi pada perlindungan HAM, memberikan kewenangan besar kepada aparat, kurang menjamin hak tersangka. Lalu KUHP 1981 lahir dengan semangat negara hukum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia, due process of law, dan pembatasan kekuasaan aparat. KUHP dikenal sebagai karya agung bangsa Indonesia karena merupakan kodifikasi nasional pertama dalam hukum acara pidana. Selanjutnya yang kelima ada tujuan hukum acara pidana sendiri. Tujuan hukum acara pidana sendiri dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, perspektif penegakan hukum, mencari dan menemukan kebenaran material, menentukan apakah seseorang benar-benar bersalah, dan memberikan kepastian hukum. Perspektif perlindungan hak asasi manusianya adalah yang pertama, melindungi tersangka dari kewenang-wenangan, menjamin hak untuk didampingi penasihat hukum, yang ketiga menjamin hak untuk tidak disiksa, yang keempat menjamin hak untuk membela diri. Dengan demikian, hukum acara pidana harus menyeimbangkan dua kepentingan, yakni kepentingan negara menegakkan hukum dan kepentingan individu mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri. Yang keenam, ruang lingkup hukum acara pidana. Hukum acara pidana mengatur seluruh tahapan proses pidana, yaitu yang pertama penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan, upaya hukum seperti banding, kasasi, PK, dan yang terakhir ada eksekusi. Artinya, hukum acara pidana tidak berhenti pada putusan, tetapi mengatur pelaksanaan pidana. Yang ketujuh, prinsip-prinsip fundamental dalam hukum acara pidana itu sendiri, yakni asas praduga tidak bersalah, asas legalitas, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang keempat, asas terbuka untuk umum. Yang kelima, asas pembuktian asas pembuktian negatif Widelgig. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika ada minimal 2 alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Yang delapan, hubungan KUHP dan KUHP. Paling penting dipahami, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang KUHP baru adalah hukum pidana material. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP adalah hukum acara pidananya itu sendiri. Saat ini KUHP baru saja disahkan, tetapi secara hukum acara pidana menggunakan KUHP 1981 sampai pembaruan resmi. Konsekuensinya adalah yang pertama, KUHP baru memperkenalkan pidana baru seperti pidana kerja sosial dan pengawasan. Yang kedua, KUHP belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Oleh karena itu, pembaruan KUHP menjadi kebutuhan mendesak agar sistem hukum pidana bisa selaras. Selanjutnya di bagian kedua, yakni KUHP lama, filosofi dan sistemnya itu apa sih? Latar belakangnya sendiri dari KUHP 1981 adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan RBG untuk luar Jawa dan Madura. Sistem tersebut memiliki karakter yakni berorientasi terhadap kekuasaan negara, minim perlindungan hak tersangka, tidak sejalan dengan prinsip negara hukum modern. Setelah Indonesia merdeka dan menegakkan diri sebagai negara hukum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan kodifikasi hukum acara pidana yang menghormati HAM, membatasi kekuasaan aparat, dan menjalani proses yang adil. Filosofinya sendiri adalah KUHP tidak sekedar aturan prosedural, tetapi dibangun di atas landasan filosofis yang kuat. Yang pertama, due process of law. Yang kedua, ada implementasi dalam KUHP-nya seperti syarat penangkapan, batas waktu penahanan, hak didampingi penasihat hukum, hak untuk mengajukan pra-peradilan, dan hak untuk melakukan upaya hukum. Yang kedua, asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Yang pertama, pengertiannya adalah setiap orang disangka dan ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Prinsip ini mengelupakan pilar utama perlindungan HAM dan dalam sistem peradilan pidana. Yang lalu hubungan dengan sistem pembuktiannya sendiri adalah KUHP menganut sistem pembuktian negatif. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika terdapat minimal 2 alat bukti dan hakim memperoleh keyakinan. Yang ketiga, sistem peradilan pidana terpadu. KUHP membangun sistem yang terstruktur dan saling terhubung. Sistem ini dikenal sebagai Integrated Criminal Justice System. Komponen terdiri dari 4 sistem pertama. Yang pertama, kepolisian, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, karakteristik dari KUHP 1981 sendiri. Yang pertama, ada sistem inkuisitorial yang diperhalus. Indonesia menganut tradisi civil law, sehingga sistemnya cenderung inkuisitorial. Hakim aktif dalam persidangan, penyidikan dilakukan oleh aparat negara. Namun KUHP selalu seharusnya memperhalusnya dengan perlindungan HAM. Yang kedua ada pencarian kebenaran material. Yang ketiga ada pembatasan kekuasaan aparat. Yang keempat signifikasi KUHP 1981. KUHP 1981 lahir sebagai bentuk dekolonisasi hukum acara pidana di Indonesia. Filosofi utamanya adalah due process of law, praduga tidak bersalah, sistem peradilan pidana terpadu, dan sistem ini merupakan negara sebagai penegak hukum tetapi membatasi kekuasaannya melalui perlindungan hak asasi manusia. KUHP bukan hanya secara teknis saja tetapi refleksi dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan martabat manusia. Selanjutnya ada di bagian ketiga, KUHP baru, perubahan paradigma hukum pidana material. KUHP baru tidak sekedar mengganti KUHP kolonial, tetapi merubah paradigma pemidanaan dari yang semula cenderung retributif atau pembalasan menjadi korektif, rehabilitatif, restoratif, dan berorientasi pada perlindungan korban dan masyarakat itu sendiri. Perubahan ini otomatis berdampak pada hukum acara pidana karena proses atau prosedur harus mampu mengakomodasi jenis pidana dan pendekatan baru tersebut. Perubahan yang paling penting dalam KUHP baru adalah yang pertama, penguatan pidana alternatif. KUHP baru memperluas jenis pidananya yang dapat dijatuhkan tidak lagi berorientasi utama pada pidana penjara, seperti pidana denda dengan sistem kategori, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana bersyarat. Implikasi terhadap hukum acaranya adalah yang pertama, pola tuntutan jaksa. Jaksa tidak lagi hanya menuntut pidana penjara tetapi harus mempertimbangkan alternatif lainnya. Yang kedua, pertimbangan hakim. Hakim perlu mekanisme penilaian terhadap kelayakan pidana alternatif. Yang ketiga, mekanisme dalam pengawasan pelaksanaan. Harus ada sistem pengawasan pidana, pengawasan dan kerja sosial. KUHP 1981 belum secara rinci mengatur tentang tata cara pemeriksaan dan pelaksanaan pidana-pidana alternatif ini. Yang kedua ada restoratif justice. Ini hal yang baru di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu sendiri. Jadi KUHP baru memperkuat pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan fokus pada pemulihan korban, pendampingan antara pelaku dan korban, tanggung jawab pelaku, dan pendekatan ini menggeser orientasi dari menghukum menjadi memulihkan. Implikasi terhadap hukum acaranya sendiri adalah mekanisme penyelesaian di luar persidangan harus diperluas. Jaksa dan penyidik perlu ruang direksi untuk menghentikan perkara berdasarkan perdamaian. Perlu standar formal agar restoratif justice tidak disalahgunakan. KUHP 1981 belum secara eksplisit mengatur restoratif justice sebagai mekanisme umum. Selanjutnya, perluasan pertanggungjawaban korporasi. KUHP baru menegakkan bahwasanya korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana secara komprehensif. Artinya, korporasi bisa dipidana, pengurus bisa dimintai pertanggungjawaban, dan ada model pertanggungjawaban yang kolektif. Implikasi terhadap hukum acaranya sendiri adalah tata cara pemanggilan korporasi, tata cara pemeriksaan badan hukum, representasi hukum korporasi di persidangan, eksekusi pidana terhadap korporasi, denda besar, pembekuan usaha, dan pencabutan izin. KUHP 1981 masih sangat minimal dalam mengatur teknis hal ini. Yang keempat ada pidana pengawasan, yakni pidana pengawasan adalah pidana yang dijalankan dengan pengawasan tertentu tanpa harus menjalani pidana penjara.
Selanjutnya ada pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial bertujuan untuk menghindari overkapasitas lapas, memberikan efek edukatif, dan menghindari stigmatisasi. Implikasi terhadap hukum acaranya sendiri adalah harus ada sistem penempatan kerja sosial, harus ada pengawasan administratif, dan perlu mekanisme pelaporan pelaksanaan pidana. KUHP 1981 tidak dirancang untuk jenis pidana ini. Konsekuensi terhadap hukum acara pidananya adalah perubahan KUHP baru menyebabkan kebutuhan reformasi KUHP. Karena mekanisme penyelesaian di luar persidangan, KUHP baru mendorong penyelesaian non-litigasi. Hukum acara pidana harus mengatur secara jelas kriteria perkara yang bisa diselesaikan di luar pengadilan, prosedur formal pemberhentian perkara, peran korban dalam proses tersebut. Yang kedua ada diversi yang lebih luas, yakni diversi selama ini dikenal sebagai dalam hanya peradilan anak saja. Dengan demikian KUHP baru ini memiliki konsep berpotensi diperluas pada tindak pidana tertentu. Yang ketiga ada penguatan hak korban. Yang keempat ada penyesuaian sistem pembuktian dan pemidanaan. Yang keempat, mengapa KUHP perlu diperbarui? Karena KUHP 1981 dirancang untuk KUHP lama yang berorientasi retributif. Sedangkan KUHP baru membawa paradigma restoratif dan alternatif. Jadi KUHP baru 2023 membawa perubahan besar dalam pidana material di Indonesia, antara lain penguatan pidana alternatif, restoratif justice, keperluan pertanggungjawaban korporasi, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Perubahan ini menuntut penyesuaian hukum acara pidana dalam hal penyelesaian perkara di luar persidangan, diversi yang lebih luas, penguatan hak korban, dan mekanisme pelaksanaan pidana alternatif. Selanjutnya kita akan bergeser di alur beracara pidana lengkap, yakni bagian keempat. Jadi yang pertama ada tahap penyidikan, dilakukan oleh penyidik atau Polri. Tujuannya untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana yang belum ada tersangka di tahap ini. Jadi yang kedua dilakukan tahap penyidikan, dilakukan oleh penyidik Polri atau penyidik khusus. Tujuannya untuk mencari serta mengumpulkan bukti, menetapkan tersangka. Tindakan yang dapat dilakukan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan ahli. Jika berkas lengkap akan menjadi P21 dan diserahkan ke jaksa. Yang ketiga tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Tahap di persidangan di pengadilan negeri dilaksanakan di pengadilan negeri. Alurnya sebagai berikut. Yang pertama, sidang pertama, pembukaan sidang, identitas terdakwa, dan pembacaan dakwaan. Eksepsi jika ada. Selanjutnya ada putusan sela, selanjutnya ada pembuktian, dan tahap ini di persidangan alat bukti menurut pasal 184 KUHP. Yang pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. Hakim menganut sistem pembuktian negatif logic, artinya minimal 2 alat bukti plus keyakinan hakim. Tuntutan atau requisitoyer. Jaksa membacakan tuntutan pidana, pledoi, penasihat hukum menyampaikan pembelaan, replik dan duplik. Replik tanggapan jaksa atas pledoi, duplik tanggapan penasihat hukum atas replik. Musyawarah majelis hakim. Hakim mempertimbangkan fakta di persidangan, alat bukti, keyakinan hakim. Putusan, jenis putusan bebas. Yang pertama bebas, yang kedua lepas dari segala tuntutan hukum atau oslang. Yang ketiga pidana. Upaya hukumnya adalah jika tidak puas dapat diberlakukan banding ke pengadilan negeri, kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, peninjauan kembali atau PK, upaya hukum luar biasa, dan eksekusi jika putusan inkrah. Jaksa melaksanakan eksekusi terpidana menjalani pidana di lembaga permasyarakatan. Selanjutnya bagian 5, yakni perbandingan sistem lama dan arah pembaruan itu sendiri. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana sistem hukum acara pidana di Indonesia bergerak dari model klasik menuju dengan sistem lebih modern, adaptif, berpotensi pada keadilan substantif. Hak tersangka KUHP 1981 dilindungi, yakni sudah progresif pada masanya karena mengakui hak didampingi penasihat hukum, mengatur batas waktu penahanan, memberikan hak pra-peradilan, dan menegaskan asas praduga tidak bersalah dan melarang penyiksaan. Secara filosofis, KUHP
KUHP lahir dengan semangat due process of law. Namun dalam praktik, implementasi masih sering bermasalah. Akses penasihat hukum belum rata, mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan kewenangan belum optimal. Arah pembaruan diperluas. Arah pembaruan menuntut yang pertama, penguatan hak atas bantuan hukum sejak tahap awal penyidikan. Yang kedua, transparansi proses pemeriksaan rekaman elektronik. Yang ketiga, penguatan hak atas informasi perkara. Yang keempat, standarisasi perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, paradigma baru hak tersangka tidak hanya formal di atas kertas, tapi efektif dan dapat diakses. Yang kedua adalah restoratif justice. KUHP KUHP tidak secara eksplisit mengatur restoratif justice sebagai mekanisme umum. Penyelesaian di luar peradilan hanya terbatas pada penghentian penyidikan dan direksi terbatas aparat. Orientasi KUHP masih dominan pada model retributif dan litigatif. Arah pembaruan diperkuat sejalan dengan KUHP baru 2023. Artinya, hukum pidana ke depan harus mengatur prosedur formal restoratif justice dan memberikan kepastian hukum terhadap hasil perdamaian dan menghindari penyalahgunaan direksi. Yang ketiga, peran korban sesuai dengan KUHP 1981 minimal dalam KUHP posisi korban relatif pasif. Karakteristiknya, korban lebih berperan sebagai saksi, retribusi belum terintegrasi kuat, fokus sistem lebih kepada relasi negara dan terdakwa. Model ini dikenal sebagai State Center Criminal Justice System. Arah pembaruan lebih signifikan, yakni hak korban untuk didengar, hak atas restitusi dan kompensasi, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak memperoleh informasi perkembangan perkara. Digitalisasi. KUHP 1981 tidak diatur. Yang pertama, belum ada peradilan elektronik, belum ada digital yang kompleks, dan belum ada sidang daring. Akhirnya tidak ada pengaturan rinci mengenai bukti elektronik, tidak ada mekanisme tentang sidang elektronik, dan tidak ada tata kelola data perkara digital. Arah pembaruan mulai diakomodasi. Yang pertama, e-court dan e-litigation. Yang kedua, pengakuan dan pengaturan bukti elektronik, pemeriksaan saksi jarak jauh, dan transparansi sistem berbasis digital. Yang kelima, korporasi. KUHP 1981 terbatas. KUHP tidak secara rinci mengatur tata cara pemanggilan korporasi, pemeriksaan badan hukum, pertanggungjawaban kolektif, dan eksekusi pidana terhadap entitas bisnis. Pada saat KUHP disusun, kejahatan korporasi belum sekompleks saat ini. Arah pembaruan diperluas sehingga dengan KUHP baru, korporasi secara tegas menjadi subjek pidana, dimungkinkan pidana terhadap hukum, pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban, dan implikasinya secara hukum pidana harus mengatur representasi hukum korporasi di persidangan, tata cara penyitaan aset dan korporasi, dan eksekusi denda besar dan pencabutan izin usaha. Analisis umum arah pembaruan secara garis besar, pergeseran sistem dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, dari retributif menuju restoratif, dari state center menuju victim oriented, dari formalistik menuju substantif, dari manual menuju digital, dan dari individual liability menuju corporate liability. Artinya sistem hukum pidana di Indonesia sedang bergerak menuju model yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan sosial. Kesimpulan secara keseluruhan dari apa yang saya jelaskan kali ini adalah hukum acara pidana dalam dinamika pembaruan sistem hukum Indonesia. Hukum acara pidana merupakan instrumen fundamental negara dan menjalankan hak menghukum ius pudendi secara sah, terstruktur, berkeadilan. Ia bukan hanya sekedar antrean teknis prosedural saja, melainkan mekanisme konstitusional yang memastikan bahwa setiap proses pemidanaan dilakukan berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin kepastian hukum. Di Indonesia sendiri, dasar hukum acara pidana merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHP 1981 hadir sebagai bentuk dekolonialisasi hukum acara pidana, menggantikan sistem kolonial seperti HIR. Filosofi dasarnya dibangun di atas prinsip due process of law, praduga tidak bersalah, pembatasan kekuasaan aparat, sistem peradilan
pidana terpadu. KUHP menegaskan bahwa negara tidak boleh menggunakan kekuasaan pemidanaan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan mulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan hingga pemidanaan harus berdasarkan undang-undang dan dapat diuji secara hukum itu sendiri. Namun perkembangan zaman membawa dinamika baru dalam hukum pidana material melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya mengganti KUHP lama tetapi merubah paradigma pemidanaan secara fundamental. Orientasi sistem bergeser dari semata-mata retributif menuju restoratif, korektif, rehabilitatif, dan berorientasi pada perlindungan hukum itu sendiri. Perubahan ini membawa berimplikasi langsung terhadap hukum acara pidana karena prosedur harus mampu mengakomodasi banyak hal. Yang pertama, pidana alternatif, restoratif justice, perluasan pertanggungjawaban korporasi dan individualisasi pidana dan penguatan hak korban. Sementara itu, KUHP 1981 belum sepenuhnya dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut, baik secara aspek teknis maupun konseptual. Yang pertama, hukum acara pidana adalah mekanisme negara dalam menegakkan hukum pidana material secara sah dan adil. KUHP 1981 masih menjadi dasar sistem beracara pidana di Indonesia, dan KUHP baru 2023 membawa perubahan besar dalam paradigma pemidanaan. Yang keempat, pembaruan KUHP merupakan kebutuhan sistemik agar hukum formil selaras dengan hukum material. Yang kelima, masa depan hukum acara pidana Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih restoratif, modern, dan berkeadilan substantif. Memahami keseluruhan alur ini berarti memahami bagaimana negara menggunakan kekuasaan terbesarnya, kekuasaan untuk menghukum, dan disitulah hukum acara pidana menjadi penjaga keadilan sekaligus pembatas kekuasaan. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ketika ada salah kata maupun salah perbuatan saya selama di video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.